Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pengganti UTS mata kuliah Ilmu Reproduksi Ternak. Reproduksi merupakan bagian dari ilmu fisiologi yang tidak vital karena disebabkan meskipun siklus reproduksi suatu individu atau hewan berhenti, individu atau hewan tersebut masih bisa bertahan hidup. Reproduksi tersebut berlangsung setelah mencapai masa pubertas atau dewasa kelamin. Pada hewan tingkat tinggi termasuk ternak, mereka bereproduksi secara seksual dengan proses yang meliputi beberapa tingkat fisiologi, yaitu diantaranya pembentukan sel-sel kelamin, pelepasan sel-sel tersebut, kemudian pertemuan antara gamet jantan dan betina, fertilisasi dan pertumbuhan sampai kelahiran normal. Kemudian sistem reproduksi pada hewan jantan itu terdiri, yang pertama adalah testes yang berfungsi sebagai menghasilkan spermatozoa yang merupakan alat kelamin primer. Yang kedua ada uretra yang menyalurkan sperma dan urin serta membebaskan zat-zat tertentu. Kemudian ada kelenjar bulbo-uretralis yang berjumlah sepasang. Kemudian ada epididymis yang berfungsi sebagai transportasi, pemadatan, pemasakan, dan penimbunan sperma. Kemudian ada kelenjar vesikularis yang berjumlah sepasang. Kemudian ada sistem saluran-saluran atau ductus. Ada ductus deferens yang merupakan saluran sperma lanjutan dari kauda epididymis sampai ke uretra. Ada kelenjar protease dan alat kelamin luar yaitu penis yang berfungsi sebagai organ kopulatoris yang dilindungi oleh preputium dari pengaruh luar dan kekeringan. Pada hewan betina, yang pertama ada ovarium yang berfungsi untuk menghasilkan sel telur atau ovum dan menghasilkan hormon estrogen, progesteron, dan inhibin. Kemudian ada tuba fallopi yang merupakan tempat fertilisasi dan perkembangan embrio tahap awal. Kemudian ada uterus yang merupakan tempat menerima ovum yang telah dibuahi dan perkembangan zigot. Kemudian ada cervix yang pada saat estrus dan kelahiran itu akan menutup. Kemudian ada klitoris yang homolog dengan gland penis dan bereaksi pada hewan yang estrus. Dan vulva yang terdiri dari vestibulum dan labia. Kemudian hipotalamus. Hipotalamus itu merupakan bagian dari encephalon yang membentuk dasar dan bagian dari dinding lateral vertikal ketiga pada otak yang sangat erat berhubungan dengan pituitari. Nah, hipotalamus itu terbagi dari mamillare, media, paraventricular nuclei, supraptotic nuclei. Kemudian hipotalamus itu menghasilkan hormon reproduksi, yaitu ada peptida dan protein hormon yang menghasilkan oksitosin, GnRH, prolaktin, relaksin, kemudian glikoprotein yang berupa FSH, LH, HCG, dan PSMG. Kemudian ada steroid yang menghasilkan estrogen, progesteron, dan testosteron, dan hormon reproduksi, dan menghasilkan primary hormon yang bekerja langsung pada berbagai aspek reproduksi, misalnya pada pembentukan sperma dan ovum, ovulasi, seksual behavior, dan fertilisasi. Kemudian ada secondary hormon yang berfungsi untuk memelihara lingkungan internal yang sesuai untuk kelangsungan proses reproduksi yang normal. Berikut hormon yang mengatur proses reproduksi secara langsung. Kemudian ada hipofisis yang terletak pada tulang yang disebut sebagai sela turcica atau pelana kuda pada dasar otak. Terdiri dari posterior lobe dan anterior lobe. Kemudian hipofisis juga dibagi menjadi dua berdasarkan ada tidaknya granula warna, yaitu krombopot dan kromofil. Hipofisis juga melakukan pola pengaturan hormon terhadap reseptor, yaitu salah satunya hormon tersebut mengatur reseptornya sendiri. Ada sinergi dua hormon untuk mengatur reseptor dari suatu hormon dan hormon yang mengatur reseptor dari hormon lain. Kemudian setiap hormon memiliki target organ dan target organ akan merespon hormon tertentu seperti hormon androgen yang merespon pertumbuhan kom atau jengger dan estrogen yang merespon pertumbuhan uterus dan ovidum. Kemudian ini merupakan hubungan hipotalamus, hipofisis, dan gonad, yaitu sebagai
mekanisme feedback hormon, yaitu nanti hipotalamus akan menerima rangsangan menghasilkan GnRH yang kemudian akan dibawa darah ke hipofisis anterior dan mensekresikan hormon FSH dan LH. Hormon FH akan mempercepat perkembangan folikel awal hingga folikel degraf. Kemudian LH akan merobek stigma sehingga terjadi ovulasi dan membentuk korpus uteum dan menghasilkan progesteron akan memberikan feedback negatif ke hipotalamus. Kemudian ada pubertas. Pubertas itu merupakan umur atau waktu di mana organ-organ reproduksi mulai berfungsi sehingga perkembangbiakan akan terjadi. Pada hewan betina, pubertas ditandai dengan terjadinya estrus dan ovulasi dan biasa terjadi sebelum terjadinya dewasa tubuh. Dipengaruhi oleh hormon-hormon gonadotropin dan juga berhubungan dengan adanya keseimbangan antara pengeluaran gonadotropin dan hormon pertumbuhan oleh kelenjar adenohipofisa. Sekian presentasi dari saya. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.